Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul Alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratihil amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini 28 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Komplek Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Sejatinya jadwal kali ini adalah jadwal Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Muhammad Saleh hafizahullah ta'ala, tapi beliau berhalangan. Semoga beliau dan kita semua diberikan kesehatan dan afiat. Dan saya tidak ingin waktu diliburkan kajian, karena ini waktu penting. Dan ada pesan dari seorang ulama salafus saleh, di antaranya Imam Az-Zuhri, yaitu Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ma'ubidallah bimithlil fiqhi fid din. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala diibadahi seperti dengan ibadah menuntut ilmu agama. Ini perkataan menunjukkan pentingnya menuntut ilmu agama. Dan kita sudah canangkan setiap habis zuhur di pesantren ini ada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Akan tetapi oleh karenanya kita tidak meliburkan kajian. Dan juga perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan amalan-amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Setelah kita mengerjakan amalan-amalan wajib, maka yang lebih utama adalah menuntut ilmu agama dari amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya akan memberikan tema kajian singkat kali ini, beradab sebelum menuntut ilmu. Beradab sebelum menuntut ilmu. Poin pertama, apa itu adab? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, al-adab al-akhdhu bimakarimil akhlaq, mengerjakan akhlak-akhlak yang mulia. Itulah adab. Timbul pertanyaan, apa bedanya adab dengan akhlak? Maka
adab jika digandeng dengan akhlak itu seperti Islam digandeng dengan iman. Kalau Islam digandeng dengan iman, rukun Islam, rukun iman, maka maknanya jadi beda. Islam amalan-amalan lahiriah, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji. Dan iman, amalan-amalan hati, meyakini, beriman kepada Allah, pada para malaikat, pada kitab-kitab, kepada para rasul, pada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruknya. Tapi kalau disebutkan saya muslim tanpa menyebutkan saya beriman, saya muslim gitu, maka ini masuk ke dalam 2 poin tadi, amalan hati dan amalan lahiriah. Karena tidak mungkin orang beriman dengan hatinya tapi tidak sholat. Begitu juga kalau disebutkan iman tanpa Islam, saya beriman, saya mukmin, nah itu sama, berarti dia mengerjakan 2 hal, amalan lahiriah dan amalan hati. Begitu juga adab dan akhlak. Adab jika digandeng dengan akhlak, maka adab adalah hal-hal, perbuatan-perbuatan yang baik yang diajarkan dalam agama Islam, seperti adab tidur, adab duduk, adab berbicara, adab makan dan minum, adab berpakaian, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah. Sedangkan akhlak jika digandeng dengan adab, maka maksudnya adalah sajiyah wa tabi'ah fi nafsil insan, sifat yang ada pada diri seseorang, seperti sifatnya penyabar, sifatnya pemurah, sifatnya penyayang, dan seterusnya. Sifatnya pandai bersyukur, sifatnya pandai bertawakal kepada Allah SWT. Ini disebut dengan akhlak, amalan-amalan hati, sifat yang ada pada diri seseorang. Itu bedanya adab dan akhlak. Nah, kalau dikatakan tema kajian kita adalah beradab sebelum berilmu, maka maksudnya adalah 2 hal ini, yaitu beradab saat berbicara dengan ustadz, dengan pengajar, dengan teman, beradab saat makan, saat minum, beradab saat berpakaian, beradab saat mandi, saat berwudu, beradab saat di dalam kamar, dan seterusnya. Dan juga termasuk di dalamnya, termasuk adab di dalamnya adalah amalan hati, yaitu beradab, bersabar saat mendapat musibah, saat mengerjakan ketaatan, saat menjauhi larangan. Ini yang disebut dengan adab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita katakan beradab sebelum berilmu, berarti mengerjakan amalan-amalan baik, baik itu yang berupa lahiriah ataupun perkara hati, sebelum menuntut ilmu agama. Dan ini penting bagi para penuntut ilmu agama, termasuk adab. Nih, saya langsung praktekkan. Para penuntut ilmu agama menghadiri pengajian tanpa pulpen dan tulisan. Ini tidak beradab. Makanya santri gelombang kedua, saya ingatkan kemarin di atas, untuk membawa buku tulisan dan
pena. Termasuk tidak beradab adalah tidur saat kajian 10 menitan dan 15 menitan. Ini tidak beradab. Makanya penting membahas adab sebelum berilmu. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kalau kita perhatikan di dalam perkataan para ulama, di antaranya Imam Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau memberitahukan kepada kita tentang kedudukan adab bagi seorang muslim, apalagi bagi seorang penuntut ilmu. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Adabnya seseorang itu adalah tanda keberuntungannya, tanda kesuksesannya. Semakin beradab, maka semakin dia mulia di hadapan orang. Semakin beradab, semakin dia beruntung dan sukses di dunia. Saya beri contoh lagi. Menuntut ilmu, hadir di pengajian, termasuk adab adalah tidak ngobrol dengan yang lain, tetapi mendengarkan dan melihat dengan seksama kepada yang menyampaikan ilmu. Ini adab. Anda tidak akan dipandang oleh seseorang meskipun hafal Quran, hafal hadis ribuan, tapi kurang beradab. Ada seorang Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti rahimahullah, seorang ahli hadis. Dia pergi ke sebuah daerah ingin mengambil hadis dari si fulan. Jauh-jauh dia datang. Sampai di depan rumahnya, orang ini ternyata menggembala kambing. Kemudian dia akhirnya karena menggembala kambing dan kambingnya mungkin agak liar, dia lari-larian dengan kejar-kejaran dengan kambing. Kata Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti rahimahullah, saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang tidak mengerjakan hal, dari orang yang mengerjakan dari orang yang tidak mengerjakan hal yang bermanfaat. Saya tidak mengambil hadis dari orang yang mengerjakan hal yang tidak bermanfaat. Seperti itu saja. Maka seorang penuntut ilmu harus terlihat betul dia berwibawa dengan ilmunya. Dia tidak seperti manusia umum muslim pada lainnya yang tidak mengenal ilmu agama. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, Imam Al-Qayyim, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sedikitnya adab seseorang itu tanda kerendahannya, tanda kerugiannya. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, dari mana kita ambil bahwa beradab sebelum berilmu? Ini slogan adalah warisan para ulama salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam-imam ulama-ulama yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beradab sebelum berilmu. Ini hari Ahad depan, insyaallah para santri gelombang yang pertama akan video call dengan orang tuanya. Beradablah. Ya, beradablah. Berbicara yang lembut. Ada ayat yang berbunyi, "Fala taqul lahuma uff wa qul lahuma qawlan karim." Jangan katakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah,
dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Sa'id ibnul Musayyab, Imam Tabi'in, mengatakan bahwa tafsiran dari tidak mengatakan ucapan dan mengatakan ucapan yang mulia adalah mithlu qawlil abdil muznib amama sayyidil fadlil ghalidh. Seperti seorang budak yang berdosa mengucapkan sesuatu di hadapan tuannya yang keras, sadis dan bengis. Bagaimana lembutnya perkataan budak tersebut terhadap tuannya. Seperti itulah semestinya anak kepada orang tuanya. Apalagi kalau dia penuntut ilmu. Ini yang dimaksud beradab sebelum berilmu. Lihat sekarang, perhatikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Lihat di sini. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan, innama itu harf lil hasr wal imtina', huruf untuk meniadakan dan menolak selainnya. Tujuan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia menyempurnakan akhlak. Lihat, ketika akhlak disebutkan, maka dia masuk dua, adab dan akhlak, amalan lahiriah dan amalan hati. Amalan lahiriah berarti duduknya harus bagus saat di hadapan orang, berbicaranya harus santun saat di hadapan orang yang lebih tua, terutama itu gurumu. Kemudian dan akhlaknya tidak boleh sombong, tidak boleh ujub. Saya beri contoh. Salah satu penyakit penuntut ilmu adalah ujub. Ketika dia mengetahui satu permasalahan dari agama, kemudian dia tes ustadznya, apakah si ustadz ini mengetahui permasalahan yang saya ketahui atau tidak. Padahal baru satu dia permasalahan. Ini berkaitan dengan akhlak, sifat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha wa yujariya bihil ulama." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk merendahkan orang bodoh dan mendebat para ulama, ini berarti niatnya sudah tidak benar, maka diharamkan baginya mencium bau surga. Nah, ini adab. Kalau kita perhatikan perkataan para ulama, di antaranya Imam Al-Muhaddithin Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, "Kana ar-rajulu idza arada an yaktubal hadits ta'addaba wa ta'abbada qabla dzalika bi 20 sana." Seseorang dulu penuntut ilmu, kalau ingin nulis hadis dari seseorang, dulu kan nggak ada kitab begini, tidak ada kitab begini. Sekarang kan antum tinggal beli, kasih uang dapat. Dulu kalau ingin buku seperti ini harus duduk di hadapan seorang syekh, kemudian syekh itu bacakan, antum nulis. Dulu seperti itu. Makanya perkataan beliau, siapa yang ingin menulis hadis, dahulu seseorang jika ingin nulis hadis, dia belajar adab sebelum menulis hadis selama 20 tahun. 20 tahun habis waktu kita, Ustaz. SMP, SMA selesai itu. Maksudnya, ini biasa perkataan para ulama seperti, maksudnya adalah dahulukan terlebih dahulu belajar adab sebelum Anda menjadi penuntut ilmu. Karena kalau seandainya sudah menuntut ilmu, maka jika sebelumnya belum beradab,
yang ada sifat sombong, yang ada sifat ujub, yang ada sifat riya di dalam dirinya. Ini perkataan tidak mesti kita belajar adab saja dulu kemudian tidak belajar ilmu-ilmu yang lain. Tidak. Maksud perkataan ini adalah perhatikan adab saat menuntut ilmu. Nah, itu dia. Perhatikan adab saat menuntut ilmu. Lihat perkataan yang lain lagi. Di antaranya seorang tabi'in Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka senantiasa belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Bahkan majlis Imam Ahmad dihadiri 500 ribuan orang. Dulu tidak ada mikrofon begini. Lalu suara sampai ke belakang bagaimana? Maka disampaikan. Jadi yang sini nyampaikan ke belakang, sini sampaikan ke belakang. Mungkin Imam Ahmadnya sudah pulang, yang nyampaikan masih. Sebagian orang yang duduk mungkin di belakang sana yang ngelihat Imam Ahmad tidak mendengar apa-apa kecuali melihat adabnya. Dan ini terasa sekali. Saya alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala duduk di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hampir 4 tahun. Belajar kitab dari pertengahan kitab Sunan Abi Daud sampai pertengahan Sunan At-Tirmidzi. Salah satu yang saya ingat adab beliau ketika beliau menjawab pertanyaan. Di antaranya beliau setiap selalu ditanya tentang menafsirkan mimpi, beliau mengatakan lastu mu'abbirar ru'ya sal ghairi. Saya bukan pentakbir mimpi, tanya yang lain. Setiap kali ditanya tentang warisan, tentang nikah, cerai, beliau akan berkata raji'il mahkamah. Silahkan bawa permasalahanmu ke pengadilan. Itu tertanam itu 4 tahun. Sampai gerak-gerik beliau, sampai beliau tersenyum. Saya masih hafal, seakan-akan sekarang saya melihat beliau di hadapan saya. Kenapa? Karena begitulah seorang yang duduk di majelis ilmu. Dia akan belajar adab sebelum di samping juga dia belajar ilmu agama. Maka saya nasihatkan pada ikhwah, kita di kelas 7 terutama santri-santri baru akan ada pelajaran adab, dan itu wajib dipraktekkan. Jangan sampai para santri sekalian jauh dari adab-adab Islam. Adab di sini berarti, kalau saya katakan adab berarti 2. Adab lahiriah, berbicara, makan, minum, berpakaian, masuk kamar, keluar kamar, saat berolahraga, apa adab-adabnya. Dan yang kedua, sifat hati yang berkaitan dengan hati, tawadhu, kemudian tidak sombong, tidak ujub, tidak riya, dan seterusnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.